Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Baik ya, hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerpen. Ada yang masih ingat di sini? Kita minggu kemarin juga masih dengan teks cerpen. Ayo lanjut. Jadi adapun yang kita bahas dari cerpen tersebut yaitu nanti unsur intrinsik cerpen dan unsur ekstrinsi dari cerpen. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, kita ulas kembali ya materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian cerpen. Ada yang masih ingat pengertian dari cerpen? Ya, benar. Cerpen itu adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek dan habis dibaca dalam sekali duduk. Minggu kemarin juga kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri dari cerpen. Ciri cerpen itu ada 4. Yang pertama itu ada jumlahnya 500 sampai 5000 kata. Yang kedua habis dibaca 10 sampai 30 menit saja. Yang ketiga ada fokus pada satu tema, konflik dan beberapa karakter. Yang keempat ada kata-katanya mudah dipahami. Minggu kemarin juga kita mempelajari tentang nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama ada nilai moral, kedua ada nilai sosial, ketiga ada nilai religius, ketiga ada nilai pendidikan, keempat ada nilai sosial, kelima ada estetis, keenam ada nilai budaya, ketujuh ada nilai kemanusiaan. Nah, kita mulai masuk ke materi hari ini. Jadi, materi hari ini yaitu tentang unsur pembangun teks cerpen. Sebelum itu, ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran pada hari ini. Yaitu, tujuan pembelajaran yang pertama ada peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dalam cerita pendek. Yang kedua ada peserta didik mampu menentukan unsur ekstrinsik dalam cerita pendek. Kita masuk ke dalam bab pembahasan. Jadi, di unsur intrinsik cerpen terdapat 6 unsur. Yang pertama itu ada tema. Tema yang biasanya disebut dengan gagasan atau dasar cerita. Yang kedua ada amanat. Amanat itu pesan yang hendak disampaikan. Pesan tersebut biasanya yang akan disampaikan oleh penulis terhadap pembacanya. Lalu yang ketiga ada penokohan. Penokohan itu adalah sifat atau watak dari tokoh yang ada di dalam cerita. Yang keempat itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah bahasa yang biasanya ada di dalam cerpen. Nah, ini adalah unsur yang kelima, yaitu ada alur. Alur sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada alur maju dan alur mundur. Kita bisa melihat contohnya di sini. Ada Ray sarapan dengan salad, kemudian ia bergegas pergi mandi dan bersiap pergi ke sekolah. Kenapa dalam contoh tersebut adalah alur maju? Karena di sini Ray sedang melakukan kegiatan sesuai dengan aktivitasnya. Lalu yang kedua itu ada alur mundur. Contohnya itu ada ingatannya membawa dirinya pada kejadian 5 tahun silam. Dinar bersama keluarganya sedang berlibur di rumah pamannya. Kenapa di sini termaksud alur mundur? Karena Dinar sedang flashback ke masa ia pernah ke rumah pamannya. Nah, yang unsur yang terakhir yaitu ada latar. Latar itu berupa tempat, waktu, dan suasana untuk memvisualisasikan jalannya cerita. Latar itu dibagi menjadi 3, yaitu ada latar waktu, tempat, dan juga suasana. Bisa lihat di sini. Contoh dari latar waktu yaitu matahari mulai membenamkan sinarnya. Kini bulan dan bintang yang menghiasi langit. Kenapa di sini bisa disebut oleh latar waktu? Karena di sini bisa menggambarkan waktu di sore hari. Lalu ada latar tempat. Di sini contohnya ada apa gunanya lampu hijau kalau keadaan macet seperti ini, Bang Clay. Di sini yang dimaksud oleh latar tempat adalah dia sedang berada di jalan atau lebih tepatnya di lampu merah. Lalu yang ketiga itu ada latar suasana. Di sini ada contohnya, udara di sini begitu sejuk, memberi ketenangan bagi pemikiran yang sedang kalut.
Kenapa di sini termasuk latar suasana? Karena di sini menggambarkan udara yang begitu sejuk dan memberikan ketenangan. Oke, itu tadi adalah unsur intrinsik ya. Sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik dari cerpen. Jadi unsur ekstrinsik dalam cerpen itu ada 3. Yang pertama itu ada latar belakang masyarakat, lalu ada latar belakang pengarang, dan juga ada nilai-nilai. Bisa kita lihat di sini latar belakang masyarakat itu biasanya berhubungan dengan keadaan di masyarakat, baik itu ekonomi, politik, dan sebagainya. Lalu ada latar belakang pengarang. Biasanya itu mencangkup tentang riwayat hidup pengarang seperti pekerjaan, pengalaman, ataupun sukunya. Lalu yang ketiga itu ada nilai-nilai. Seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu ya. Di sini ada beberapa nilai, yaitu ada nilai moral, nilai religius, nilai sosial, dan sebagainya. Oke, jadi itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita coba simpulkan ya pembelajaran pada hari ini, yaitu dapat 2 unsur, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama itu unsur intrinsik dibagi menjadi 6. Yaitu ada tema, amanat, penokohan, gaya bahasa, alur, dan latar. Lalu unsur ekstrinsiknya itu ada 3, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan juga nilai-nilai. Nah, untuk memahami masuk dari unsur ekstrinsik dan intrinsik, saya mempunyai contoh teks ya, untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu coba kalian tentukan. Yang pertama itu latar suasana, penokohan, amanat, dan juga tema dari teks tersebut. Coba kalian cari ya. Nanti kalau kalian sudah mencari dan mencatat di buku latihan kalian, kalian bisa mengirimkan jawaban kalian ke aplikasi Siap yang sudah saya berikan di aplikasi Siap ya, nanti tugasnya. Untuk pertanyaan dari tugas yang saya berikan juga, kalian kalau misalkan masih ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya di forum yang sudah saya buka di aplikasi Siap kalian. Jadi begitu saja pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar kalian ya. Satu lagi, jangan lupa pakai masker. Terima kasih.